Halo semuanya, saya Pudung Radar Mawangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jobseed Part, evolusi Jobseed Part yaitu rekayasa fitur tidak terstruktur. Seperti biasa, langsung saja mengimport library yang dibutuhkan dan membaca file dari berita txt, kemudian menghapus atau mengolah dengan menghapus karakter-karakter khusus dalam teks berita dan spasi dan melakukan lowercase pada seluruh teks dan membuang kata yang tidak bermanfaat. Selanjutnya data ditampilkan. Setelah itu membuat langkah yang pertama yaitu teknik back of words, di mana teknik tersebut adalah mengubah setiap dokumen menjadi vektor yang berisi informasi frekuensi kemunculan setiap kata di dalam dokumen. Nah, untuk teknik ini hasilnya adalah matriks 0 dan 1, di mana nilai-nilai tersebut menggambarkan kalau satu itu adalah berarti kata tersebut muncul dalam dokumen, dan jika nilainya 0 berarti kata tersebut tidak muncul dalam dokumen. Selanjutnya teknik back of n-grams, di mana teknik ini merupakan teknik yang melibatkan penggunaan 2 atau lebih kata sebagai satu elemen vektor atau pengkombinasian 2 atau lebih kata. Nah, nilai 0 dan 1 pada teknik ini mempresentasikan keberadaan satu atau ketidakpastian 0, suatu n-gram kombinasi dari n kata dalam sebuah teks pada suatu dokumen atau teks. Jika suatu n-gram muncul dalam dokumen, maka nilai yang ditunjukkan akan 1, sedangkan tidak, maka nilainya 0. Nah, selanjutnya adalah TF-IDF. Nah, teknik ini merupakan teknik yang memberi bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang muncul lebih jarang di seluruh dokumen. Nah, pada di sini terlihat hasilnya berbeda, dia hasilnya 0, berarti dalam teknik ini jika hasilnya 0 maka kata tersebut tidak muncul. Nah, dalam kasus ini dapat dilihat hasilnya 0, 0. Nah, jika 0, nya lebih besar maka kata tersebut semakin signifikan muncul. Nah, jika 0, nya lebih kecil seperti 0,1, 0,2 berarti kata tersebut tidak signifikan muncul dalam berita.txt. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Igede Putukaton dari Uganda dan kali ini saya akan membahas Decision Tree Jobseed 5. Untuk proyek ini kita dapat membuat dulu file Python dengan nama project _dt kelompok, dan setelah itu kita dapat mengimport library yang diperlukan seperti pada gambar. Langkah selanjutnya bisa kita import atau baca datasetnya yang akan dipakai dan disimpan ke variabel df. Ini hasil keluarannya. Dan jika ada kolom yang dirasa tidak diperlukan bisa dihilangkan dengan menggunakan df drop. Selanjutnya kita dapat cek apakah ada data yang kosong atau tidak, dan terlihat di sini ada beberapa kolom yang data kosongnya itu ada. Jadi di sini kita dapat menghilangkannya dengan menggunakan imputasi modus, dan bisa dilihat data kosongnya sudah tidak ada lagi. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan df.info ini untuk mengecek di type-nya. Dan jika ada kolom yang di type-nya objek, bisa kita harus rubah menjadi integer menggunakan kodingan berikut, dan bisa dilihat hasilnya isi dari data-data tersebut sudah berubah menjadi integer. Dan yang bisa selanjutnya kita lakukan adalah menentukan mana yang akan dijadikan X dan mana yang dijadikan Y, seperti pada gambar berikut. Dan selanjutnya kita akan bagi data tersebut menjadi train size-nya 70% dan sisanya 30% akan dijadikan test size. Dan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membangun model decision tree, melatih model decision tree dengan data training dan memprediksi data uji. Bisa dilihat hasil akurasinya didapat adalah 0,41 sekian, dan mohon maaf ini ada sedikit kekeliruan, nanti akan direvisi. Dan selanjutnya kita bisa membuktikan akurasi dari akurasi di atas ini menggunakan kodingan berikut, dan terdapat hasil 201.
Dan jika 201 ini dibagi dengan X dash-nya akan mendapat hasil 0,61 yang hasil tersebut persis dengan apa yang didapatkan di sini. Selanjutnya kita dapat melakukan hyperparameter dengan mengganti max depth-nya menjadi 1 dan bisa dilihat akurasinya menurun menjadi 0,20 sekian. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwan Arisanjaya, 201535453. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek tahap kelima. Nah, pada proyek tahap kelima ini saya akan menjelaskan klasifikasi dengan teknik Nearest Neighbor Classifier. Untuk tahap-tahapnya ini kita bisa skip langsung ke tahap H, karena tahap-tahap yang saya lewati tadi itu sudah berada pada proyek tahap-tahap sebelumnya. Nah, pada poin H kita akan mengecek karakteristik atribut pada dataset. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita bisa menggunakan metode info. Nanti outputnya akan sebagai berikut ini. Nah, untuk mentransformasikan atribut-atribut bertipe objek, kita bisa menggunakan sintak code seperti ini, lalu nanti akan menampilkan output sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pada poin I, kita akan memilih atribut yang dijadikan sebagai data pembelajaran X dan data target yaitu Y. Ini adalah data pembelajarannya. Lalu kita bisa menampilkan 5 baris data pertama. Kemudian ini adalah data Y-nya, kita tampung kolom rating dan nanti outputnya sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membagi dataset X menjadi data training dan data test dengan perbandingan 70% berbanding 30%. Nah, untuk bagian train size-nya itu kita berikan 0,7 yang berarti 70%. Dari data akan dipakai sebagai data train, sisanya 30% akan otomatis dialihkan menjadi data test. Nah, codingannya sebagai berikut. Nanti akan menampilkan output di mana banyak data latih setelah dilakukan train validation speed yaitu 1014. Dan sedangkan data ujinya yaitu bernilai 436. Nah, selanjutnya pada poin K, kita akan membangun sebuah model KNN. Melatih model KNN dengan data training dan memprediksi data uji di mana parameter yang digunakan sesuai default yaitu K sama dengan 5. Nah, nanti kita bisa mengetikkan sebagai berikut, nanti outputnya sebagai berikut ini. Di atas adalah muncul peringatan, bisa kita abaikan saja. Nah, selanjutnya itu kita melakukan yang namanya evaluasi model KNN. Nah, untuk melakukan evaluasi kita bisa melakukan atau menjalankan sintak sebagai berikut ini. Nanti akan muncul sebuah output train set accuracy dengan nilai 0,5 sekian dan test set akurasinya 0,28 sekian. Nah, selanjutnya itu ada tuning hyperparameter. Nah, untuk melakukan perubahan hyperparameter pada model KNN yang dibangun dengan mengubah nilai K-nya menjadi 1. Nah, kita bisa mengetikkan kode sebagai berikut ini. Nanti hasilnya akan berupa train set akurasi menjadi 1.0 dan train set akurasi menjadi 0,32. Nah, selanjutnya itu poin B yaitu melakukan perubahan hyperparameter
pada model KNN yang dibangun dengan mengubah nilai K-nya menjadi 10. Nah, sama seperti sebelumnya, kita lakukan perintah sebagai berikut dan jalankan dan mendapatkan sebuah output range set menjadi 0,44 dan test set yaitu menjadi bernilai 0,26. Nah, dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa nilai K itu mempengaruhi hasil evaluasi model yang telah dibangun. Nah, kita dapat membuat perintah untuk mengevaluasi kinerja model terbaik dalam rentang K tertentu, misalnya dalam rentang K1 sampai dengan K10. Nah, untuk mendapatkan nilai K terbaik, kita bisa menggunakan codingan sebagai berikut ini. Nah, nanti outputnya yaitu berupa array dan kita bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan model chart bergaris seperti berikut ini. Nah, codingannya sama seperti tahap-tahap sebelumnya, yaitu menggunakan PLT atau bisa matplotlib pyplot SPLT. Nah, nanti akan tergambar atau termuat dalam gambar chart seperti berikut. Lalu kita bisa melakukan evaluasi model terbaik dalam rentang K1 dengan K10 dapat dicari dengan mengetikkan perintah berikut. Nih, kita mencarinya dengan nilai rata-rata .max with K sama dengan min acc argmax dalam kurung plus 1. Nah, nanti outputnya akan berupa the best accuracy was with dengan nilai 0,32 yang dimana nilai K-nya itu bernilai 1. Perkenalkan, nama saya Igede Tukatuan dari Kanada dan kali ini saya akan membahas proyek Bayesian job set 7. Pertama yang bisa dilakukan adalah membuat file Python baru bernama proyek Bayesian kelompok, dan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengimport library, data preparation, dan menentukan X dan Y, dan men-setting train test dan set testnya. Hal itu sudah dilakukan di project decision tree, jadi agar tidak berlama-lama saya akan lanjut. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah membangun model Bayesian menggunakan metode Bernoulli-Naïf Bayes. Dan setelah itu modelnya dilatih dengan data training dan diprediksi melakukan data uji. Terdapat akurasi sebesar 0,27 sekian. Selanjutnya adalah sama dengan yang tadi, hanya saja di sini menggunakan metode Gaussian-Naïf Bayes. Terdapat akurasi sebesar 254 sekian. Selanjutnya pun sama, di sini hanya saja menggunakan metode multinomial Naïf Bayes dan didapat akurasi sebesar 0,19 sekian. Selanjutnya ini pun sama juga, hanya saja menggunakan metode complement Naïf Bayes dan didapat akurasi sebesar 0,28 sekian. Selanjutnya ini pun sama, hanya saja menggunakan metode categorical Naïf Bayes. Namun kali ini terdapat error, dan ini sudah dicek berkali-kali, tidak ada kesalahan sintak, dan entah mengapa hal ini menjadikan hasilnya error. Bisa dilihat sendiri, dan bisa disimpulkan dari hasil-hasil tersebut yang akurasinya paling tinggi adalah yang nomor 4, yaitu dengan metode complement Naïf Bayes. Perkenalkan, nama saya Gade Surya Indrawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek KNN pada job set 8. Nah, yang pertama itu kita siapin dulu data preparation-nya menggunakan dataset Disney Plus. Di sini dari langkah 1 sampai dengan langkah 7. Langkah 7 sudah dijelaskan pada decision tree untuk mendapatkan X dan Y-nya yang nanti kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membagi dataset X menjadi data training dan data test dengan perbandingan 70 banding 30. Nah, selanjutnya
kita akan membangun model ANN, melatih model ANN dengan data training dan prediksi data uji. Di sini kita menggunakan metode multilayer perceptron atau MLP dengan parameter jumlah hidden layer sebanyak 64. Fungsi aktivasi adalah ReLU maksimal iterasi sebanyak 1000 dan nilai epsilonnya sebesar 1E08. Nah, di sini dapatkan pada model classifier yang dibangun dengan parameter default memiliki nilai akurasi terhadap data validasi sebesar 0,12 dan data uji sebesar 0,21. Nah, berikutnya kita akan menggunakan TensorFlow. Jika belum menginstal library-nya, bisa diketik pip install TensorFlow. Nah, sini untuk ngecek versinya. Terus kita akan mengubah array NumPy vektor yang memiliki bilangan bulat yang mewakili kategori berbeda menjadi array NumPy matrix yang memiliki nilai biner dan memiliki kolom sama dengan jumlah kategori di data. Nah, seperti ini 9. Nah, terus kita akan bangun model ANN menggunakan Keras dan TensorFlow dengan jumlah hidden layer sebanyak 64 dan fungsi aktivasi ReLU. Jumlah output layer sebanyak 9 dan fungsi aktivasi softmax. Terlihat bahwa model ANN yang dibangun memiliki nilai akurasi sebesar 0,17 dengan validasi loss sebesar 8,5485 dan validasi akurasi sebesar 0,17. Nah, berikutnya kita akan membangun model ANN menggunakan Keras dan TensorFlow dengan jumlah hidden layer sebanyak 64 dan fungsi aktivasi ReLU, jumlah output layer sebanyak 9 dan fungsi aktivasi sigmoid. Terlihat bahwa model ANN yang dibangun memiliki nilai akurasi 0,28 dan validasi loss sebesar 3,96 dan validasi akurasi sebesar 0,28. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kedai Surya Indrawan. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang langkah pada proyek SVM atau Super Vector Machine yang ada pada JobSeed 9. Nah, yang pertama itu sama, kita mempersiapkan data preparation menggunakan data set Disney Plus yang sudah dijelaskan pada pada decision tree, yaitu dari proses 1 sampai langkah 1 sampai langkah 7 untuk mendapatkan X dan Y-nya. Nah, seperti ini sudah dapatkan X dan Y-nya. Kita akan membagi dataset X menjadi data training dan data test dengan perbandingan 70:30. Nah, selanjutnya kita akan membangun model SVM, latih model SVM dengan data training dan memprediksi data uji dengan menggunakan parameter C sama dengan 1, kernel LBF dan gamma scale. Nah, terlihat bahwa model SVM yang dibangun dengan parameter di atas memiliki nilai akurasi terhadap data uji sebesar 0,27. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan parameter C1 fungsi kernel linear. Nah, pada saat di run ini tidak muncul outputnya padahal sudah menunggu lama, jadi sini tidak didapatkan output. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan parameter C1 kernelnya poly, kemudian degree 3 dan gammanya scale. Nah, terlihat model SVM yang dibangun dengan parameter ini memiliki nilai akurasi terhadap data uji sebesar 0,31. Nah, selanjutnya kita akan menguji dengan parameter C1 fungsi kernel sigmoid dan gamma scale. Nah, di sini dapetin nilai akurasi terhadap data uji sebesar 0,22. Nah, selanjutnya kita akan tanding parameter gamma untuk meningkatkan kinerja fungsi kernel sigmoid. Nah, sini kita menggunakan parameter C1 kernel sigmoid dan gamma 0,01. Nah, terlihat nilai akurasinya meningkat menjadi 0,23. Nah, ini adalah tabel untuk model yang tadi di atas, model SVM-nya. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan itu bahwa model SVM dengan fungsi kernel poly yang ketiga ini memberikan hasil terbaik untuk menguji dataset Disney Plus CSV dengan nilai akurasi sebesar 0,31 atau sekitar 31%. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Saya Pedung Radar Mawangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi JobSeed 10, yaitu evaluasi model klasifikasi menggunakan teknik Adabus. Oke, langsung saja pada intinya. Untuk langkah yang pertama, kode tersebut seperti biasa akan
membaca dataset Disney Plus, kemudian membuang kolom-kolom yang tidak diperlukan atau tidak relevan. Setelah itu men-set index dan juga menambahkan kolom era yang dimana di dalamnya akan berisi 3 kategori berdasarkan release year. Yaitu ini di hasilnya data frame yang dihasilkan. Berdasarkan data frame di atas akan dibuatkan sebuah grafik scatter plot. Nah, berikut di hasilnya. Sini sudah menggambarkan X dan Y, yaitu tahun rilis dan tipe, dan juga digambarkan 3 kategori tersebut, era klasik, renaissance, dan juga era modern. Nah, selanjutnya kode tersebut bertujuan untuk membangun model prediksi dengan algoritma Adabus. Hasil yang dihasilkan adalah nilai akurasi model tiap fold dan nilai akurasi rata-rata model yaitu 5 fold. Dalam hal ini nilai akurasi rata-rata model sebesar 0,8 yang menunjukkan bahwa model Adabus Classifier dapat digunakan untuk memprediksi kategori era dari dataset Disney Plus dengan kemungkinan tingkat akurasi yang cukup baik. Nah, selanjutnya pada bagian tersebut akan membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan menggunakan train, test, split validation, dan kemungkinan mengubah data menjadi array NumPy dengan menunjukkan bahwa 20% dari keseluruhan data atau TSS-nya 0,2 di sini akan digunakan sebagai data uji, sementara 80% lainnya akan digunakan sebagai data latih. Nah, test size tersebut dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kode tersebut bertujuan untuk membangun, melatih, memprediksi, dan mengevaluasi model menggunakan teknik Adabus. Dibagi menjadi data latih, X-train, Y-train, dan data uji, X-test, dan Y-test. Hasilnya menunjukkan bahwa model tersebut memiliki akurasi sebesar 0,2448 yang merupakan angka yang rendah. Angka yang terendah tersebut menurut analisa kami dihasilkan dikarenakan dataset kami kebanyakan bertipe string yang kemungkinan besar tidak cocok menggunakan teknik ini. Setelah itu, pada langkah yang ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model pada data uji menggunakan precision recall F1 score dan coefficient matrix. Nah, precision recall dan F1 score tersebut adalah metrik evaluasi kinerja model dalam klasifikasi dengan memperhitungkan true positif, false positif, true negatif, dan juga false negatif. Nah, untuk angka-angka dari supportnya merupakan angka-angka dari data uji seperti era klasik 27 dan yang lain. Selanjutnya kita masuk ke langkah terakhir yaitu coefficient matrix, menampilkan tabel dari coefficient matrix. Di sini terlihat Adabus classifier-nya akurasinya 0,245. Ya, ini sangat kecil sekali. Nah, untuk era klasik di sini kita aktualnya benar mendapatkan 27. Nah, untuk era klasik di sini saya menemukan satu true positif yaitu true label-nya 16 dan yang diprediksi era klasik juga sama 16. Jadi 16 dari 27 ditemukan, berarti dia bernilai true positif. Nah, sedangkan 11 lainnya ini masuk ke dalam false negatif, di mana sebenarnya dia merupakan era klasik, nilai aktualnya merupakan era klasik, tapi diprediksi sebagai era renaissance. Makanya dia masuk ke dalam false negatif. Nah, berlaku juga untuk era-era yang lain. Tapi di sini saya menemukan untuk era modern ini memang pengklasifikasiannya ini sangat jelek ya. Di sini saya menemukan true positifnya hanya 1 saja. Sedangkan false negatifnya bernilai lebih banyak daripada 1. Untuk era Renaissance ini cukup lumayan oke, dikarenakan nilai aktualnya ditemukan sesuai prediksi yaitu 54 dari 73 dari data yang diuji. Untuk yang 19 ini merupakan false negatif, di mana nilai aktualnya sebenarnya ini ada, tapi dia malah diprediksi era klasik. Sebenarnya dia era Renaissance. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih.